Selain cara mengubah persamaan analitis menjadi persamaan numerik seperti ditunjukkan barusan, terdapat cara lain, yaitu dengan menggunakan metode keseimbangan energi. Kelebihan metode ini adalah lebih sederhana dan dapat mengikut sertakan adanya pembangkitan panas. Perhatikan kasus perpindahan panas dua dimensi dengan pembangkitan panas dan kondisi tunak berikut. Untuk nodal interior M, N, hukum keseimbangan energinya adalah E dot in ditambah E dot G sama dengan 0, di mana E dot in adalah panas yang masuk ke nodal I dan E dot G adalah pembangkitan panas pada nodal I. Dengan melihat gambar berikut ini, hukum keseimbangan energi untuk nodal M, N adalah sigma I sama dengan 1 sampai 4 QI ke M, N ditambah Q dot dikalikan delta X dikalikan delta Y dikalikan 1 satuan lebar sama dengan L sama dengan 0. Laju perpindahan panas dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Fourier. Laju perpindahan panas Q dari nodal M kurang 1, N ke nodal M, N sama dengan K dikalikan delta Y dikalikan 1 satuan lebar dikalikan T minus 1 M kurang 1, N dikurangi T M, N dibagi dengan delta X. Dengan cara yang sama, laju perpindahan panas dari nodal lainnya ke nodal M, N dapat ditentukan seperti ditunjukkan pada persamaan berikut ini. Apabila seluruh persamaan ini kita substitusikan ke dalam persamaan keseimbangan energi sebelumnya dan diasumsikan tidak ada pembangkitan panas sehingga Q dot sama dengan 0, akan diperoleh persamaan beda hingga untuk nodal M, N sebagai berikut. T M, N plus 1 ditambah Tm, N min 1 ditambah Tm ditambah 1, N ditambah Tm minus 1, N dikurangi 4 Tm, N sama dengan 0. Perhatikan, kita memperoleh persamaan nodal yang sama persis dengan cara sebelumnya. Dengan demikian, metode keseimbangan energi lebih mudah digunakan untuk membuat persamaan nodal. Gambar berikut memperlihatkan nodal eksterior pada bagian pojok dalam permukaan solid dengan perpindahan panas konveksi. Metode keseimbangan energi dapat digunakan untuk membangun persamaan beda hingga untuk nodal eksterior ini. Perhatikan nodal M, N menerima energi panas dari nodal M kurangi 1, N, nodal M, N plus 1, nodal M, N minus 1, dan nodal M plus 1, N. Juga menerima energi dari lingkungannya secara konveksi. Perhatikan juga nodal M, N min 1 dan nodal M plus 1, N memiliki area setengah dari nodal M minus 1, N dan nodal M, N plus 1. Temperatur lingkungan adalah T tak berhingga dengan koefisien konveksi H. Berikut dituliskan seluruh aliran energi ke nodal M, N. Aliran energi dari nodal M-1, N ke nodal M, N adalah secara konduksi, sehingga dapat digunakan hukum Fourier seperti sebelumnya. Demikian pula dengan nodal M, N plus 1 ke nodal M, N dan seterusnya. Ya, untuk seluruh nodal ini juga dapat dicari dengan hukum Fourier karena perpindahan panas konduksi. Perlu dicatat bahwa area perpindahan panas konduksi untuk nodal M plus 1, N dan nodal M, N minus 1 adalah setengah dari area perpindahan panas konduksi nodal M kurangi 1, N dan nodal M, N plus 1. Dengan memperhatikan gambar sebelumnya, aliran energi secara konveksi ke nodal M, N adalah sebagai berikut. Jadi kita berhingga ke M, N sama dengan H kali delta X per 2 dan seterusnya seperti ini.
Setelah seluruh aliran energi ke nodal M, N diidentifikasi dan disubstitusikan ke dalam persamaan keseimbangan energi untuk nodal eksterior M, N, dapat diperoleh persamaan beda hingga nodal tersebut seperti berikut ini. Tabel 42 memberikan ringkasan persamaan beda hingga untuk beberapa konfigurasi nodal, baik nodal interior maupun nodal eksterior. Kasus 1 adalah persamaan beda hingga untuk nodal interior. Kasus 2 untuk nodal eksterior pojok dalam dengan perpindahan panas konveksi. Dan kasus 3 untuk nodal eksterior bidang datar dengan perpindahan panas konveksi. Berikut adalah lanjutan tabel 42. Untuk kasus 4 berupa persamaan nodal eksterior pojok luar dengan perpindahan panas konveksi, dan kasus 5 untuk nodal eksterior bidang datar dengan perpindahan panas fluks panas seragam. Laju perpindahan panas ke setiap nodal dapat ditentukan dengan menggunakan hukum perpindahan panas yang relevan. Misal untuk nodal eksterior pojok dalam berikut ini. Laju perpindahan panas konduksi dari nodal M-1,N ke nodal M,N adalah sebagai berikut. Dan laju perpindahan panas konveksi dari lingkungan ke nodal M,N adalah sebagai berikut. Untuk kasus perpindahan panas konduksi antar material yang berbeda, metode keseimbangan energi tetap dapat digunakan dengan menghitung tahanan total antar nodal. Konduktivitas termal material harus disesuaikan, serta tahanan kontak antar permukaan material tersebut juga perlu diperhitungkan. Pada gambar ini dapat dilihat konduktivitas material A dan material B masing-masing adalah Ka dan Kb. Dan tahanan kontak persatuan luas adalah RTC double aksen. Laju perpindahan panas dari nodal M,N ke nodal M,N-1 adalah T_M,N dikurangi T,N-1 dibagi R total. Di mana R total atau tahanan total menjadi seperti ditunjukkan oleh persamaan berikut. Apabila diskritisasi geometri dalam analisis perpindahan panas menghasilkan N buah nodal, akan dihasilkan persamaan nodal sejumlah nodal tersebut, yaitu N buah persamaan. Persamaan-persamaan tersebut apabila dituliskan akan membentuk sistem persamaan seperti berikut ini. Sistem persamaan ini dapat ditulis dalam notasi matriks A dikalikan dengan matriks T sama dengan matriks C. Matriks A adalah matriks koefisien, matriks T adalah matriks temperatur, dan matriks C adalah matriks konstan. Untuk sistem persamaan ini, matriks A adalah berikut ini, matriks T seperti ini, dan matriks C seperti ini. Penyelesaian sistem persamaan dalam bentuk matriks ini dapat dicari dengan persamaan berikut. Matriks T sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks C. Jika inverse matriks A adalah sebagai berikut ini, maka solusi sistem persamaan tersebut adalah T1 sama dengan B11 kali C1 ditambah dan seterusnya sampai B1N dikali Cn. Dan T2 untuk seperti ini, dan seterusnya hingga Tn, N. Selain metode inverse matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan beda hingga, terdapat metode yang lebih sederhana dalam proses perhitungannya, yaitu metode iterasi Gauss-Seidel. Langkah-langkah iterasi Gauss-Seidel adalah sebaik berikut. Pertama, mengatur letak persamaan agar nilai elemen pada diagonal utama lebih besar daripada elemen di sekitarnya. Kemudian menuliskan tiap persamaan dalam bentuk persamaan eksplisit seperti berikut ini. Kemudian mengasumsikan nilai awal untuk setiap temperatur.
Kemudian yang berikutnya adalah menghitung nilai temperatur baru menggunakan persamaan eksplisit yang telah dibuat, lalu melakukan prosedur iterasi dengan menghitung selisih temperatur baru dari temperatur yang lama, kemudian mengecek perubahan selisih temperatur baru ini dari temperatur lama, dan selanjutnya melakukan iterasi dan akan dihentikan apabila selisih seluruh temperatur ini sudah kecil dari suatu nilai epsilon sebagai kriteria konvergensi. Demikian pembahasan mengenai analisis perpindahan panas dua dimensi tanpa pembangkitan panas dan dalam kondisi tunak. Terima kasih.